Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang transformasi. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11, yaitu Elsendi Tiara Ramawati Satali, Melisa Yutika Yusuf, dan Friska Angelika Wohon. Baiklah, pokok pembahasan materi kami ada dua, yaitu pengertian transformasi dan jenis-jenis transformasi. Kita masuk pada pokok pembahasan pertama, yaitu pengertian transformasi. Dalam matematika, transformasi biasanya disebut sebagai transformasi matematika. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transformasi berarti perubahan rupa baik bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Sedangkan geometri berarti cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Jadi, transformasi geometri merupakan salah satu cabang geometri yang membahas mengenai perubahan letak atau bentuk suatu objek akibat pergeseran, pencerminan, perputaran, perubahan skala, ataupun perenggangan. Atau, lebih sederhananya, transformasi geometri merupakan suatu perubahan posisi atau ukuran pada titik, garis, atau bidang dari posisi atau ukuran awal ke posisi atau ukuran lainnya. Hal tersebut dinotasikan dengan posisi awal, XY, menuju ke posisi lain, aksen X, dan aksen Y, atau X-aksen dan Y-aksen. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip transformasi geometri sering digunakan dalam pembuatan bidang seni dan arsitektur, misalnya pola batik, anyaman bambu, dan mozaik atau hiasan dinding. Selanjutnya, pokok pembahasan kedua, kita masuk pada jenis-jenis transformasi. Di sini ada 4 jenis, yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Nah, translasi atau dengan kata lain pergeseran yang terjadi jika setiap titik pada bidang datar berpindah melalui jarak dan arah tertentu yang menyebabkan setiap bangun yang terletak pada bidang seperti pada gambar, di mana bidang tersebut akan bergeser dengan jarak dan arah tertentu. Nah, di mana tujuan dari translasi yaitu untuk memindahkan semua titik suatu bangunan dengan jarak dan arah yang sama, seperti pada gambar. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Melisa memindahkan meja dari kamar Sandy ke kamar Melisa. Nah, di mana yang berubah hanyalah posisi. Bentuk dan ukuran bidang tersebut masih tetap sama. Translasi biasanya disimpulkan dengan T dan memiliki rumus. Ada titik A, X, Y ditranslasikan dengan komponennya. Dua komponen yaitu komponen X yang di atas, komponen Y yang di bawah. Nah, ini A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen itu didapat dari X tambah A, Y tambah B seperti di sini. Nah, titik A, B itu sama dengan vektor transisi yang dimana A horizontal, B vertikal, dan X, Y yaitu titik asal, X aksen, Y aksen itu titik bayangan. Nah, kita masuk pada contoh soal. Translasi atau disimbolkan dengan T memetakan titik A 2,6 ke A aksen min 6,3. Tentukan translasi tersebut. Titik A 2,6 ditranslasikan oleh AB menghasilkan A aksen min 6,3 yang dimana sudah diketahui dalam soal, sehingga X aksen, Y aksen sama dengan XY tambah AB. Kita masukkan nilai X aksen dan Y aksen yaitu min 6 dan min 3 sama dengan, kita masukkan juga nilai XY yaitu 2 min 6 ditambah AB. Nah, kita pindah ruas, kita memindahkan ruas yang variabel itu di sebelah kiri. Jadi AB itu di sebelah kiri dan min 6 dan min 3 itu di sebelah kanan. Tapi kita sudah kalikan dengan min 1 sehingga memperoleh hasil dan nilai yang positif, yaitu AB sama dengan min 6
min 3 dikurang 2 min 6, sehingga min 6 dikurang 2 yaitu min 8, min 3 dikurang min 6 yaitu 3. Jadi translasi tersebut adalah min 8, min 8,3. Jenis transformasi yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan, yaitu perpindahan suatu titik dari bangun datar menggunakan sifat benda dan bayangan di sebuah cermin. Nah, refleksi ini memiliki sifat yaitu cermin menjadi titik tengah antara bayangan dan benda asli. Jarak titik asli dengan cermin itu sama dengan jarak cermin dengan bayangan. Lalu garis yang menghubungkan benda asli dengan bayangan akan berpotongan tegak lurus dengan cerminnya. Nah, rumus refleksi adalah yaitu refleksi terhadap sumbu min x, y, maka x, min y. Refleksi terhadap sumbu min y, x, y, maka min x, y. Refleksi terhadap garis y sama dengan x itu x, y, maka y, x. Refleksi terhadap garis y sama dengan min x yaitu x, y, maka min x, min y. Refleksi terhadap garis x sama dengan h yaitu x, y, maka 2h dikurang x, y. Refleksi terhadap garis y sama dengan k yaitu x, y, maka x, 2k kurang y. Nah, kita masuk pada contoh soal. Refleksi bayangan dari titik A min 3,2 yang direfleksikan terhadap garis x sama dengan min 2 dilanjutkan terhadap garis y sama dengan 3 adalah, kita bahas berdasarkan soal, kita perlu melakukan 2 kali refleksi. Nah, yang pertama refleksi garis x sama dengan min 2. Nah, titik ax, y direfleksikan terhadap garis x sama dengan m. Hasilnya a aksen 2 kali m dikurang x, y. Jadi titik a min 3,2 direfleksikan terhadap garis x sama dengan min 2. Nah, hasilnya a aksen yaitu min 1,2. Nah, refleksi kedua yaitu garis y sama dengan 3. Nah, titik x, y direfleksikan terhadap garis y sama dengan 3. Hasilnya a aksen x, 2 dikali n kurang y. Jadi titik a aksen min 1,2 direfleksikan terhadap garis y sama dengan 3. Hasilnya a aksen min 1,4. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi rotasi atau perputaran, yang dimana rotasi ini adalah sebuah perputaran pada bidang datar yang ditentukan oleh sebuah titik pusat rotasi, arah rotasi, dan besar sudut rotasi. Nah, rotasi ini dinotasikan dengan R besar, R itu simbol dari rotasi, P besar, A kecil, yang dimana R itu kan simbol dari rotasi, P itu adalah pusat rotasi, dan A kecil itu adalah besar sudut rotasi. Nah, sudut rotasi ini berada di antara garis yang menghubungkan titik asal dengan pusat rotasi. Ini yang berwarna biru, titik-titik berwarna biru itu adalah sudut rotasi. Nah, sudut rotasi ini bisa menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Nah, di dalam rotasi kita menggunakan searah putaran jarum jam. Jadi disepakati bersama bahwa arah putaran searah jarum jam sebagai arah negatif, sedangkan arah putaran berlawanan jarum jam itu adalah negatif. Nah, berikut kita masuk pada tabel. Berikut disajikan tabel rumus rotasi untuk memudahkan memahami materi rotasi. Nah, besar rotasi 90 derajat memiliki pusat rotasi A, B, memiliki titik asal x, y, dan titik bayangan min y tambah a tambah b, x kurang a tambah b. Nah, besar rotasi 180 derajat memiliki pusat rotasi A, B, titik asal x, y, dan titik bayangan min x tambah 2a, min y tambah 2b. Nah, besar rotasi min 90 derajat memiliki pusat rotasi A, B, titik asal x, y, dan titik bayangan y kurang b tambah a, min x tambah a tambah b. Nah, besar rotasi 90 derajat, pusat rotasi 0,0, titik asal x, y, memiliki titik bayangan
min Y, X. Nah, besar rotasi 180 derajat memiliki pusat rotasi 0,0, titik asal X, Y, dan titik bayangan min Y, min X, min Y. Dan besar rotasi minus 90 derajat memiliki pusat rotasi 0,0, titik asal X, Y, dan titik bayangan Y, min X. Nah, contoh soal, tentukan titik A aksen dari rotasi titik A min 1,2 terhadap titik 3,4 sebesar 180 derajat. Jadi kita bahas X, Y ditranslasikan menjadi X aksen, Y aksen sama dengan min X tambah 2A min Y tambah 2B. Sehingga X itu adalah min 1 dan Y itu adalah 2. Ditranslasikan X aksen, Y aksen sama dengan kita masukkan kan nilai X-nya. Jadi min dalam kurung min 1 tambah 2 dalam kurung 3, min 2 tambah 2 dalam kurung 4. Kan A itu adalah 3 dan B itu adalah 4. Selanjutnya min 1,2 ditranslasikan X aksen, Y aksen sama dengan 1 tambah 6, min 2 tambah 8. Jadi hasilnya min 1,2 ditranslasikan X aksen, Y aksen itu sama dengan 1 tambah 6, 7, min 2 tambah 8 itu 6. Jadi nilai A aksen adalah 7,6. Selanjutnya, jenis yang keempat yaitu dilatasi. Dilatasi merupakan salah satu jenis transformasi yang memiliki ukuran bayang yang berbeda dari gambar aslinya, di mana dilatasi memerlukan pusat dilatasi dan faktor skala dalam transformasinya. Dilatasi dinotasikan dengan D dalam kurung P, K, di mana P sama dengan pusat dilatasi dan K sama dengan faktor skala. Semua garis melalui pusat dilatasi invarian terhadap sembarang dilatasi adalah K tidak sama dengan 0. Jika mutlak K lebih dari 1, bangun hasil diperbesar ukuran semula. Dan jika mutlak K lebih kurang dari 1, bangun hasil akan diperkecil. Berdasarkan titik asal A, X, Y akan didilatasikan dengan faktor skala K terhadap pusat 0,0 dan pusat A, B. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah di saat kita disuruh untuk melengkapi berkas, di mana biasanya diminta untuk mengumpulkan foto dalam berbagai ukuran, misalnya 3x4 atau 4x6. Foto tersebut berasal dari file yang sama yang dapat dicetak dalam berbagai ukuran yang lebih besar maupun yang lebih kecil. Berikut adalah rumus dari dilatasi, yaitu K dalam kurung X kurang A sama dengan X aksen kurang A, X aksen sama dengan K dalam kurung X kurang A tambah A, dan K dalam kurung Y kurang B sama dengan Y aksen kurang B, Y aksen sama dengan K dalam kurung Y kurang B tambah B. Jadi X, XY, X aksen, Y aksen sama dengan K dalam kurung X kurang A tambah A, K dalam kurung Y kurang B tambah B. Berikutnya contoh soal dilatasi, yaitu titik A 1,2 akan didilatasi sebesar 3 kali dengan pusat min 5,1. Tentukan letak titik A aksen. Kita gunakan rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu X, Y, X aksen, Y aksen sama dengan K, X kurang A tambah A, K, Y kurang B tambah B. Kita masukkan yang sudah diketahui ke dalam soal, yaitu 1,2, 3 dalam kurung 1 kurang min 5 tambah 5, 3 dalam kurung 2 kurang 1 tambah 1. Berikutnya kita buat 1 kurang min 5 sama dengan 6, kurang 5. Lalu 2 kurang 1 sama dengan 1 tambah 1. 3 dikali 6 sama dengan 18, kurang 5 sama dengan 13. 3 dikali 1 sama dengan 3, tambah 1 sama dengan 4. Jadi kita mendapatkan hasilnya yaitu 13,4. Adapun secara ringkasan kesimpulan materi tentang transformasi yaitu translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu. Refleksi atau pencerminan adalah translasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan sifat pencerminan. Rotasi perputaran adalah transformasi dengan cara memutar objek dengan titik pusat tertentu. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran bangunan, tapi tidak mengubah ukuran bentuk. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai. Jika ada kekurangan, mohon maaf, karena yang lebih hanya harapanku kepada dia. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time.